Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syurru bimasyiatillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan, dan insyaallah melalui video ini kita akan membahas tentang masailul fiqhiyah sebagai muqaddimah untuk mata kuliah masail fiqhiyah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masailul fiqhiyah ya. Masailul fiqhiyah terdiri dari dua suku kata. Yang pertama masail, yang kedua fiqhiyah. Kalau kita lihat masail itu merupakan jamak daripada kata mas'alah, berasal dari kata sa'ala, yang artinya bisa jadi pertanyaan, bisa jadi soalan, bisa jadi perkara, atau urusan, dan lain sebagainya. Kemudian fiqhiyah berarti berkaitan dengan aspek ilmu fikih atau hukum fikih. Jadi masail fiqhiyah bisa juga diartikan adalah ragam perkara yang muncul berkaitan dengan hukum fikih. Ada kalanya kaitannya dengan ibadah, ada kalanya kaitannya dengan muamalah. Masail fiqhiyah ini, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan hal-hal yang baru, tetapi secara basic dia sudah ada di hasil akhir ijtihad para ulama-ulama terdahulu. Jadi basicnya sudah ada di hasil ijtihad ulama-ulama terdahulu. Akan tetapi ketika masa saat ini, hal itu muncul dengan gambaran baru, dengan frame yang baru, tetapi jika dikaitkan ada titik kesamaan-kesamaan sebagaimana dahulu yang dipahami oleh ulama-ulama yang lalu. Jadi sebenarnya secara basic, walaupun ini menjadi masalah kontemporer dalam aspek fikih, tetapi basicnya sudah ada di masa dahulu, bahas tuntas oleh para ulama. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada beberapa sebab muncul masalah. Masail fiqhiyah itu di antara sebab munculnya masail fiqhiyah itu, yang pertama dan sangat mendasari adalah adanya perubahan alam. Jadi ketika alam semesta ini kan kullu masyaallah, setiap yang selain Allah adalah alam. Ini yang menjadi dasar bahwasannya munculnya masalah-masalah pada aspek fikih. Tuh. Jadi yang sangat mendasar sekali, yang menjadi sebab munculnya masalah fiqhiyah adalah adanya perubahan alam. Kita ketahui bersama bahwasanya di masa dahulu itu berbeda drastis pada masa sekarang ini. Nah, perubahan-perubahan itulah yang menjadi sebab munculnya masalah hukum baru dalam aspek fikih. Makanya dari perubahan alam ini ya dibagi dua. Yang pertama, ada aspek perkembangan pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pada aspek kondisi manusia. Jadi masailul fiqhiyah itu muncul, masalah-masalah kekinian itu muncul, kemudian diperlukannya hukum untuk ditetapkan antara bolehkah, tidakkah, makruhkah, batalkah.
itu yang paling mendasar adalah adanya perubahan alam. Kemudian dari perubahan alam itu dibagi lagi, dikarenakan perkembangan pengetahuan dan teknologi, dan yang kedua karena kondisi manusia itu sendiri. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa saja sebab munculnya masail fiqhiyah dari aspek perkembangan pengetahuan dan teknologi? Kita lihat teman-teman sekalian. Yang pertama, dilihat dari perkembangan pengetahuan dan teknologi, maka kita akan dapat satu problematika, satu masail, yakni tentang bagaimana hukum safar dengan pesawat, bagaimana hukum melaksanakan sholat qashar dan jamak yang safarnya itu, yang perjalanannya itu dilaksanakan dengan pesawat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya di masa ulama-ulama terdahulu kan pesawat belum ada. Tetapi mereka telah mengambil sebuah ijtihad, jarak satu marhalah atau kurang lebih 80 km, kurang lebih 80 km, maka sudah diperbolehkan melaksanakan qashar dan jamak dalam sholat. Nah, sekarang kondisi itu teman-teman sekalian, perjalanan sejauh apapun, ya, insya Allah dapat dilalui dengan kondisi yang lebih cepat dibandingkan masa dahulu. Misalkan dari sini ke Surabaya, ya paling beberapa jam. Yang dahulu mungkin kalau misalnya entah naik onta itu bisa harian, ya harian. Nah, lalu yang menjadi tolak ukur jarakkah atau lama perjalanankah? Nah, munculnya perkembangan teknologi ini, maka masail tadi naik ke permukaan dan harus ditetapkan hukumnya, boleh atau tidak. Kalau misalnya itu ditanya pada teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka jawabannya boleh. Karena titik temunya adalah bukan kepada waktu perjalanan, tetapi jarak itu. Jadi mau naik onta, mau naik pesawat, motor, mobil, jarak, kalau bicara jarak maka nggak berubah. Tapi kalau bicara lama perjalanan atau waktu perjalanan maka boleh jadi berubah. Tapi titik tekan hadis Rasulullah SAW adalah pada jarak tempuh sebenarnya. Walaupun entah itu sehari semalam gitu ya, perjalanan sehari semalam, itu bicara waktu. Tapi nas-nas yang dijadikan sebuah patokan oleh para ulama adalah pada jarak safarnya itu. Yang kedua, muncul lagi nih teman-teman sekalian, akibat perkembangan teknologi. Bagaimana menunda menstruasi dengan obat, dengan perantara obat ketika dia mau melaksanakan tawaf. Jadi misalnya dia melaksanakan haji nih, berangkat haji, ketika mau melaksanakan tawaf, ya, tawaf rukun, datang bulan, dihitung-hitung pas pelaksanaan, ia terkena masa menstruasi atau haid. Lalu dia minum tuh obat. Akhirnya menstruasi tadi tidak terlaksana, tidak keluar darahnya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Gitu. Apakah sama seperti ia menampalnya dengan pembalut, ya, atau berbeda? Dengan perkembangan teknologi tadi itu, maka hukum pijakannya itu adalah bahwa dia masa keluarnya haid atau hakikat keluarnya haid itu tadi. Tuh, teman-teman sekalian. Dan ini harus diselesaikan dalam masail al-fiqhiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana hukum jual beli online.
Dahulu nggak ada handphone lah, kita tahu bersama nggak ada handphone. Jadi pembelian boleh jadi dengan barter, boleh jadi dengan uang, dirham, dinar, dan seterusnya. Nah, sekarang ini transaksi jual beli itu dengan menggunakan alat komunikasi, gadget jenisnya itu handphone kah, ya. Jadi tinggal buka aplikasinya saja, apa yang kita inginkan, makanan kah, pakaian kah, segala macam, langsung tuh. Nah, itu pun menjadi masail fiqhiyah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Menjadi masail fiqhiyah. Bagaimana hukumnya? Insya Allah nanti kita bahas ya. Ini kita bahas prolognya saja nih. Artinya adalah bahwa masail fiqhiyah itu di antara asbab, sebab munculnya adalah yang paling inti karena perubahan alam, dan dari perubahan alam itu muncul kepada perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, ini bagiannya nih, bagian-bagian yang muncul karena perkembangan teknologi tadi. Terakhir teman-teman sekalian, bagaimana hukum Al-Quran digital? Jadi ada aplikasi kan di handphone kita, di Android kita, aplikasi Al-Quran gitu ya. Bagaimana tuh kalau misalnya kita buka aplikasi itu, lalu kita bawa ke kamar mandi, hukumnya bagaimana? Atau kita lihat Al-Quran dalam kondisi kita lagi, mohon maaf, buang air kecil atau buang air besar, itu bagaimana? Dan kondisinya itu yang kita bawa adalah handphone. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pada kondisi manusia. Pada kondisi manusia maka kita akan dapati sebab yang memunculkan masail fiqhiyah. Seperti apa? Tugas kerja di luar negeri atau di luar angkasa, atau juga apa? Di kedalaman laut. Bagaimana hukum sholatnya? Tuh. Ya, ketika dia menjadi astronot, sholatnya bagaimana, wudunya bagaimana, itu dibahas teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, kenapa jumlah minoritas? Ya. Kalau misalnya dia berada di daerah pedalaman kurang dari 40 orang, bolehkah sholat Jumat atau tidak? Ya. Kalau misalnya dia menjadi da'i, utusan, cuma 2-3 orang, bolehkah sholat Jumat ataupun tidak? Dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Masa pandemi atau kesehatan. Nah, yang sekarang ini teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Seperti bagaimana hukum masker ketika sholat, boleh atau tidak, gitu. Kalau makmum, eh, karena kondisi pandemi teman-teman sekalian, jadi kan kondisi ini ada di kajian fikih itu bahwa menutup, Rasulullah melarang ketika seseorang itu sholat kemudian menutup mulutnya. Larangan Rasulullah SAW itu hukumnya makruh jika tidak ada hajat. Ya. Tapi kalau misalnya ada hajat, hukumnya jaiz, boleh. Nah, sekarang kondisinya adalah kondisi kesehatannya sedikit terancam. Ya, sedikit terancam. Maka dari itu teman-teman sekalian, ketika memang kondisinya terancam tentang kesehatan dan keselamatan dia, ketika dia berinteraksi dengan seseorang dalam kondisi sholat, maka dia dianjurkan, disunahkan untuk memakai masker. Kecuali kalau imam lagi baca Al-Quran, maka hendaknya maskernya dilepas. Karena nanti berakibat kepada bacaan, maksimalitas bacaan Fatihah dia yang didengarkan oleh si makmum. Ya, kemudian prioritas, ya, mana nih yang harus didahulukan di antara dua tawaran ibadah, misalkan apakah sholat, apakah jihad dulu ataukah menuntut ilmu, ya, apakah pelaksanaan sholat dulu kemudian baru menolong seseorang gitu ya, atau misalnya dia kondisinya lagi di apa, terkungkung gitu ya. Arti terkungkung itu dibatasi, berdirinya susah misalkan ya, entah itu di penjara atau diikat dan lain sebagainya. Maka itu ada hukum-hukum yang muncul. Ada hukum-hukum yang muncul.
Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada kesandaran masail fiqhiyah ini eh, yang harus dicarikan solusi ijtihad oleh para ulama. Kalau misalnya kita lihat ada di dalam kitab Syekh Yusuf Qaradawi dalam fi fiqhil aqliyat, fikih minoritasnya. Wa hadza kulluhu ifu syari'ati rabbaniyah aw manhajin ilahiyyin anzalallahu bihi kutubah wa ba'atha bihi rusulah alladziina ittafaqat risalatuhum bi usulil aqaid wa ummahatil akhlaq wa asasil ibadah lillah wahdah. Kama qala ta'ala. Jadi di sini disampaikan teman-teman sekalian bahwasannya hukum syariat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana Allah taala turunkan kitab-kitabnya, Allah utus para rasul dan nabinya, itu setiap mereka memiliki hukum ketetapan yang memang berbeda-beda pada porsinya. Allah Ta'ala sampaikan syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din la tatafarraqu fihi. Jadi setiap nabi Allah Subhanahu wa taala berikan syariatnya, dan semuanya syariat-syariat yang diberikan oleh para nabi ke para rasul itu walaupun berbeda-beda akan tetapi tetap satu tujuan, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala dan penegakan agama. Ya, jadi ini menjadi dasar. Jadi bahwa boleh jadi nanti hukum bagi jumlah kaum muslimin yang minoritas, ya, kemudian dia melaksanakan sholat Jumat, kemudian sholat di masa pandemi, wabil khusus bagi pada perawat, mereka yang senantiasa wajib mengenakan pakaian khusus, masker, dan seterusnya. Walaupun berbeda-beda itu, tetap bahwa dia sedang melaksanakan aqimuddin, penegakkan agama. Selanjutnya, waqtalafat syara'i'uhum at-tafsiliyah litanassubi zaman wal makan wa halil insan. Perbedaan syariat-syariat secara terperinci, teman-teman sekalian, secara terperinci itu disesuaikan pada masa, tempat, dan kondisi manusia. Allah Ta'ala sampaikan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi setiap kita itu diberikan syariat dan metode-metode jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Melihat pada kondisi masa kita, tempat kita, dan keadaan kita. Gitu teman-teman. Jadi orang yang bertugas menjadi astronot, dia punya manhaj dan syariat tertentu buat dia. Beda tentunya buat kita yang lagi ada di dunia yang menjalankan secara normal. Gitu. Mereka yang ada di kutub utara, bagaimana pelaksanaan sholatnya? Ada syariatnya, ada minhajnya. Walau itu semua, teman-teman sekalian, itu semua telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa Nabi Muhammad SAW, kemudian dikupas tuntas oleh para ulama-ulama. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwasannya walaupun masail fiqhiyah di era kontemporer, di masa saat ini bermunculan ragam masalah, tetapi sebenarnya titik poinnya itu sudah ada di masa-masa dahulu dan dibahas oleh para ulama. Akan tetapi memang gambarannya saja boleh jadi berbeda. Lanjutnya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan mengetahui masail fikih adalah yang pertama meningkatkan kehati-hatian. Jangan sampai kita melaksanakan saja tapi hukumnya kita belum tahu. Nah, jadi harus belajar. Kemudian lebih menyempurnakan ibadah, kemudian tidak terjerumus dalam kelalaian. Ya. Ini alhamdulillah
Ini semua ada referensinya teman-teman sekalian. Bisa dilihat seperti di kajian fikih kontemporer Qutbuddin Aibak, kemudian dalam fatwa ini Al-Fatawa Syekh Mahmud Taltut ya. Kemudian dalam kitab Fiqhu Aqliyat Al-Muslimah Dr. Yusuf Qardawi, kemudian dalam hukum Islam kontemporer yang dikarang oleh Huzaimah Tahidoyango, ya, Muhammad Maksum dan Afida Wahyuni. Demikian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pembahasan kita tentang muqaddimah mata kuliah Masailul Fiqhiyah. Tetap semangat teman-teman sekalian dan saya berpesan tugasnya diselesaikan. Sudah saya buatkan di Google Classroom dan di link Google Form-nya itu silakan dikerjakan. Ya, tentunya dengan materi yang baru saja kalian dengarkan, insya Allah di situ terjawab semuanya insya Allah ya. Itu saja tentu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.